bersumber dari APBN atau APBD harus dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku serta memiliki konsekuensi pertanggungjawaban secara hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini, tetapi ada hal yang menarik ketika beberapa kali kita melakukan video conference dengan pemerintah pusat, di dalamnya juga ada KPK, bahwa saat ini fokus kita yang paling utama adalah penanganan COVID-19. Bagi seluruh Pemda, fokus kita penanganan COVID-19 dan segala bentuk realokasi dan refocusing anggaran itu silakan dipergunakan asal tidak ada mensrea, tidak ada maksud jahat. Nah, begitu selalu yang ditekankan oleh beberapa hasil video konferensi yang sangat rutin kita lakukan saat ini. Terakhir sekali, penyelenggaraan bansos di pemerintah Kota Bitung, mungkin slide yang paling akhir. Keluar. Iya. Pemerintah Kota Bitung melaksanakan bantuan sosial tanggap COVID-19 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, semua prosedur kita sudah ikuti. Dan saat ini pemerintah Kota Bitung masih masuk di dalam administrasi yang sangat-sangat baik dalam penanganan bansos ini. Saya juga sering sekali dimintakan saran oleh banyak sekretaris daerah kota maupun kabupaten yang lain terkait penanganannya. Kemudian upaya kita untuk bekerja sama termasuk juga dengan Forkopimda yang ada. Di sini Forkopimda sangat-sangat membantu pemerintah kota dalam upaya penanganan COVID-19 di Kota Bitung yang kita cintai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini, dan terima kasih atas kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Bitung, Bapak Audi Pangemanan, yang sudah berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman kepada kita semua. Dan pada saat ini mungkin sudah ada persiapan pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan, dari peserta-peserta. Dan sebelum itu saya juga mau menyapa para penyelenggara yang sudah ikut berpartisipasi dalam diskusi saat ini. Ya, saya lihat ada berbagai daerah yang bergabung di diskusi saat ini, dan juga ada mantan Sekjen Gemeni Bitung yang sudah mantan Sekjen DPP Gemeni, yaitu Bung Klein Steady yang bergabung. Yang sudah kita dengarkan tadi yaitu tentang dengan terkait tema tentang kepastian pelaksanaan pilkada dan politisi dana bansos. Yang tadi kita sudah dengar juga dari pemaparan Bapak Raka Sandi selaku Komisioner KPU RI, yaitu untuk pelaksanaan pilkada belum pasti, kepastiannya belum dipastikan kapan, tapi yang sesuai pemaparan Pak Raka Sandi juga pada Desember tahun 2020 ini, tapi kepastiannya belum dipastikan, kan Pak? Dan juga untuk pemaparan dari Bapak Fritz Sadi itu tentang kewenangan penyalahgunaan politisi bansos, ya kan, tentang dibungkus oleh label atau kepala daerah, yaitu dana-dana yang mungkin belum disalurkan ya. Dan juga untuk di Sulawesi Utara, menurut Bapak Fritz Regar tadi belum ditemukan untuk hal seperti itu di Sulawesi Utara. Dan juga pemaparan dari Bapak Iten dan juga Bapak Sami Rumambi selaku penyelenggara di Kota Bitung itu terkait tentang adanya sekolah kader atau SKPP, ya kan, dan juga ada beberapa anak-anak Gemeni yang ikut dalam kegiatan itu. Dan juga kepada Bapak Audi Pangemanan
itu tentang anggaran daerah ya tadi, politisasi, kebanyakan di politisasi dana bansos yang memang sampai saat ini belum ada yang memang, dan juga intens dengan KPK ya tadi, yang selalu intens dengan KPK itu Kota Bitung sampai saat ini. Dan mungkin kesimpulan dari saya seperti itu, dan mungkin akan lebih berkembang lagi jika ada pertanyaan dari para peserta diskusi saat ini atau partisipasi dari peserta saat ini, dipersilakan untuk bertanya, dan mungkin akan ditampung dulu pertanyaannya baru dijawab oleh narasumber yang ditujukan. Dipersilakan. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan untuk melambaikan tangan saja supaya bisa saya ingat. Kepada Bapak Audi ya bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan kepada Bapak Audi. Yustarina. Ya, siap. Perkenalkan, saya dari DPK Politeknik Negeri Manado, Kementerian Politeknik Negeri Manado. Nama saya Michael Pentelondo. Langsung saja untuk pertanyaannya kepada Komisioner KPU RI, Pak Dewa Rahmasakti. Kita tahu bersama bahwa pandemi sampai saat ini belum ada cara pencegahannya. Nah, ketika pelaksanaan itu dilakukan pada Desember, adakah strategi atau langkah-langkah untuk melakukan pemilihan itu? Kalau misalnya secara demokrasi, kan kita ini kalau secara pemilihan secara demokrasi, mungkin ada langkah-langkah untuk pemilihan agar ada keselamatan antara penyelenggara dengan masyarakat yang akan memilih. Adakah langkah-langkah itu yang dipikirkan oleh pihak KPU? Hanya itu saja. Terima kasih. Izin masuk. Iya, siap. Merdeka, salam hormat pimpinan Beli Raka maupun Bung Fris serta kawan-kawan penyelenggara maupun semuanya. Saya Eka Wisnu dari Kediri, kebetulan juga alumni GMNI. Pertama-tama apresiasi betul adik-adik GMNI Bitung yang telah memberikan semacam wadah bagi pemahaman lebih terkait demokrasi di era pandemi ini. Saya tidak bertanya, mungkin ingin memberikan dorongan pada pimpinan-pimpinan kami bahwa dengan segala dinamikanya pandemi ini yes or no sedang berjalan, dan beberapa ramalan prediksi sedang mendekati puncaknya. Saya berharap pimpinan-pimpinan kami di pusat, baik KPU maupun Bawaslu, bisa mengambil keputusan yang tepat dan memperhatikan segala aspek. Dalam hal ini izinkan kami memberikan dorongan sesuai dengan sesuai Perpu nomor 2 2020, ambil saja dari Desember dengan segala kemungkinannya. Bagi kami ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa kami sampaikan. Pertama, jika diambil Desember adalah penganggaran relatif lebih mudah, tidak perlu NPAD, tidak perlu kurangan dan sebagainya. Yang kedua, dampak psikologis penyelenggara ad hoc. Pimpinan boleh kami sampaikan bahwa hampir setiap hari kami dijabri, kapan kami diaktifkan pasca pembekuan. Yang ketiga, kami walaupun tidak bisa jadikan patokan ya, pas sebelum terbitnya Perpu, secara terbatas kami menyebar semacam komisioner terkait opsi-opsi pilkada
di internal kami, di masyarakat internal kami terbatas hanya WA melalui Google Form. Sekali lagi tidak bisa dijadikan patokan, tapi kebanyakan mereka mengambil di Desember 2020. Bagi mereka, biar segera dilaksanakan, biar selesai. Harapannya untuk dilaksanakan Desember ini tentunya dengan SOP-SOP yang standar penanganan COVID-19 ini. Entah nanti menggunakan IT, entah nanti menggunakan SOP-SOP yang tentu saja aman bagi peserta, aman bagi penyelenggara, aman bagi pemilih. Itu yang bisa kami sampaikan. Yang selanjutnya terkait bansos, dana bansos itu ya memang marak. Cuman saya ingin mendengar dari Bang Frins atau teman-teman dari Bawaslu, seandainya tidak ada petahana yang maju, tapi ada semacam arahan membantu tokoh-tokoh tertentu. Artinya petahana tidak mau maju lagi nih, tapi bupati terpilihnya, walaupun faktanya kesulitan untuk membuktikan, itu cenderung memberikan fasilitas kepada calon-calon tertentu. Nah, kira-kira dikejar pakai aturan yang mana itu? Gitu. Tentu pembuktiannya kan sulit. Sampai saat ini kan belum ada pasangan calon ya. Sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan. Saya lagi apresiasi untuk adik-adik GUNI Bitung. Mohon kalau membuat acara seperti ini agak sore atau agak malam ya. Jadi agar kami yang di WIB di waktu Indonesia bagian Barat bisa lebih fleksibel mengikuti. Terima kasih, apresiasi selalu. Salam hangat dari Kediri Merdeka. Masuk, Pak. Oke, Izin masuk. berikut Izin siapa? masuk, moderator. Oh, dari Bung Martin dulu, baru Bung Ahmad. Oke. Ahmad dari Terima Jogja. kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya oleh moderator. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Martin Sombotan, mantan Ketua DPC GMNI Bitung periode 2016-2018. Sangat terinspiratif sekali untuk diskusi malam ini karena ada beberapa tokoh dan senior-senior juga yang hadir dalam ruang diskusi ini. Yang pertama Bung Dewa selaku komisioner KPWRI dan Bung Fritz selaku Bawaslu KPWRI. Mungkin saya langsung saja dengan beberapa pertanyaan yang mungkin akan mengarah kepada Bawaslu RI. Saya sempat sedikit membaca tentang beberapa uji publik tentang rencana PKPU tentang perubahan ketiga di Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Bung Frit terkait dengan akan adanya nantinya terkait dengan politisasi atau beberapa indikasi yang akan nantinya terjadi di pilkada nanti. Ini mungkin bisa menjadi satu pekan kira-kira buat Bawaslu sendiri, tindakan apa yang nantinya sebisa mungkin untuk bisa mencegah, karena kita ketahui bersama beberapa pilkada ke belakang ketika kita mencoba melihat dari respon di Bawaslu itu masih sangat pelan dengan adanya tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Pertama seperti yang kita diskusikan tadi terkait dengan bantuan-bantuan yang menyerupai tentang bansos-bansos. Kami sempat melihat di kota Bitung itu ya, di pilkada lalu itu sempat terjadi. Dan melihat juga respon dari Bawaslu masih pelan. Ya. Oleh karena itu mungkin dengan adanya diskusi ini mungkin kita bisa mendengar secara langsung dengan langkah-langkah yang akan nantinya dilakukan oleh Bawaslu. Dan kemudian terkait dengan daftar pemilih, karena saya juga bertepatan yang lalu menjadi salah satu penyelenggara ad hoc
di pemilu kemarin, kami sangat kewalahan dengan yang namanya daftar pemilih. Ya, karena kami mengajukan kemarin sempat mengacu pada 2 daftar pemilih, yaitu DP4 dan DPTHP terakhir. Ketika kita melihat situasi ini, kalau kita masih mengacu pada 2 daftar ini untuk digunakan pada Pilkada 2020, saya merasa ini sangat-sangat kewalahan di bidang ad hoc nantinya. Saya bilang seperti itu, ketika kita mengacu pada DP, kita membandingkan dengan data DP4, ini akan menjadi tantangan baru kepada bidang ad hoc, terutama di PPK yang cukup lama, karena kita lihat di beberapa langkah terakhir, karena saya sempat merasakan satu malam tidur di kantor KPU untuk bisa memutakhirkan data pemilih yang berganda. Ya, mungkin itu bisa saya sharing sedikit dengan teman-teman atau komisioner Bawaslu Kota dengan KPU Kota di Kota Bitung, agar supaya langkah mana yang bisa diambil. Kalau menurut saya mungkin simpelnya jangan mengambil dua daftar pemilih. Mungkin saran saya bisa dilakukan salah satu. Kalau kita mengacu ke DP4, lebih bagus DP4 kita kelola untuk menjadikan DPT. Karena ketika kita mengambil DPT sandi dengan DP4, itu kemungkinan nantinya akan menjadi hal-hal yang seperti itu nantinya. Itu yang kedua, yang mungkin nanti bisa didiskusikan bersama. Dan yang terakhir, untuk Sekda, saya sedikit tadi sempat mendengar bahwasannya Pak Sekda mengatakan politisasi bansos bisa saja terjadi. Nah, bahasa ini mungkin akan menimbulkan pertanyaan bagi kami selaku juga kami aktivis di Kota Bitung. Jangan sampai nanti hal ini akan terjadi dan menjadikan polemik dan bola liar pada para peserta bakal calon nantinya, untuk menjadikan ini seperti halnya kucing-kucingan lah kita melihat. Dan ujung-ujungnya akan saling melempar bola. Bagaimana kira-kira untuk teman-teman Bawaslu, baik yang ada di tingkatan pusat sampai dengan kabupaten kota, untuk bisa menyikapi hal ini. Jangan sampai nantinya ini menjadi suatu politik baru. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan dikembangkan di diskusi selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Merdeka. Oke, terima kasih Bung. Berikut dari Bung Ahmad ya ini, Ahmad dari Jogja. Dipersilakan Bung. Moderator Iya, ingin masuk. dipersilakan. Dipersilakan Bung. Halo, ya. Iya Bung, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Siti dari pihak KPU dengan UIN ya. Pertama, terima kasih adik-adik dari Bitung yang sudah mengadakan diskusi kita pada malam hari ini. Saya tadi tidak ikut penuh ya, karena disampaikan Mas Gus tadi WIB itu baru jam 18 baru sarapan baru pagi malam ya. Pertama mungkin terkait dengan tema ini sebenarnya sangat menarik ya, soal politisasi bansos. Kenapa saya katakan ini menarik dan penting sekali, karena justru disinilah substansi dari kemurnian demokrasi. Nah, kalau pilkada itu atau politik ya, politik elektoral itu diwarnai oleh politisasi, meskipun itu memang pasti ada lah namanya event politik, pasti ada politisasi. Tetapi ketika dalam situasi yang seperti ini, situasi bencana, situasi yang tragedi kemanusiaan, yang diselenggarakan pemilu, ya memang ini membuka peluang besar bagi terjadinya politisasi bencana, politisasi bansos, bukan hanya oleh petahana saya kira, tetapi oleh aktor-aktor politik manapun, aktor-aktor lokal, aktor-aktor politik lokal, sehingga dampaknya apa? Dampaknya kemudian pilihan itu akan sangat
dicederai. Orang yang seharusnya memilih berdasarkan pada rekam jejak, berdasarkan pada hati nurani, berdasarkan pada pilihan-pilihan rasional. Nah, ini akan beralih ya. Pilihan itu jatuh pada atau dipengaruhi oleh sentimen-sentimen atau dipengaruhi oleh politisasi bansos. Nah, kalau itu terjadi tentu ini mencederai dari substansi demokrasi. Nah, karena itulah kalau saya berbeda dengan Wisnu dari tadi, justru berharap ya pilkada ini tidak diselenggarakan di tahun ini, bulan Desember 2020. Pemilu siap kapanpun, Desember, Agustus 2021 siap. Tetapi kalau kita diberi pilihan, sebenarnya resiko-resiko dari pilkada 2021 ini cukup besar. Selain soal politisasi bansos, yang lainnya sebenarnya yang kedua yang dikhawatirkan dari pilkada kalau diselenggarakan sampai ini adalah pembengkakan. Karena nanti kan otomatis kalau kita mau menyelenggarakan pilkada tahun ini, meskipun misalkan pada Juni atau Juli COVID-19 selesai, kan tidak mungkin selesai 100%, tuntas sepenuhnya. Pasti ada sisa-sisa virus yang itu bisa jadi akan membuat kambuh lagi atau akan menyebar lagi. Nah, sehingga dibutuhkan yang namanya sarana prasarana atau logistik tambahan. Jadi ketika kita menyelenggarakan pilkada di bulan Desember 2020, kita tidak hanya butuh kotak suara, tidak hanya butuh logistik sebagaimana kita laksanakan selama ini, tapi otomatis itu harus ada sesuai dengan protokol COVID. Nah, ketika sesuai dengan protokol COVID, maka anggaran membengkak. Nah, ketika anggaran membengkak ini, yang saya perhatikan alokasi anggaran. Ya. Disinilah sebenarnya sensitivitas kita di negara pemilu dalam situasi COVID kayak gini, ya. Sensitivitas terhadap isu-isu kemanusiaan semua butuh ya, juga butuh untuk recovery ekonomi, recovery sosial. Itu pandemi ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal ekonomi. Nah, alokasi anggaran energi 2020 ya, kalau menurut saya silahkanlah digunakan untuk recovery sosial, recovery ekonomi. Nah, sehingga kita tidak memaksakan diri untuk menyelenggarakan pilkada di masa. Itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, saya kira soal partisipasi. Ya, soal partisipasi karena saya sendiri partisipasi. Partisipasi meskipun di Korea Selatan itu justru meningkat di tengah COVID partisipasinya. Saya tidak yakin di Indonesia ini, apalagi pilkada, partisipasinya akan tinggi, ya kan? Tren pilkada itu beda dengan pemilu. Pilkada itu partisipasinya selalu turun, beda dengan pemilu nasional. Pilkada itu lebih rendah, ya kan? Nah, apalagi di dalam situasi yang COVID seperti ini. Orang akan ragu datang ke TPS, was-was, ya aman enggak, ya. Nah, di samping soal ragu akan kesehatan, akan keamanan kesehatan, fokus dan konsentrasi publik juga ya tidak sedang pada politik sekarang. Ya, bukan pada politik elektoral maksud saya, tetapi lebih pada politik-politik kebijakan publik yang menyentuh hajat hidup dasar masyarakat. Nah, disinilah alasan ketiga yang mungkin perlu kita pikirkan. Nah, sehingga menurut saya justru memang meyakinkan ya bagaimana kemudian yang terakhir kalau dilaksanakan di tahun 2021 ke 2020 otomatis ya kita harus menyesuaikan dengan normal baru. Normal baru itu salah satunya ditandai dengan teknologi informasi. Misalkan sekarang kita rapat pakai teknologi informasi. Nah, ke depan ya kalau kita melaksanakan pilkada 2021, kita akan melaksanakan dengan teknologi informasi e-coklit misalkan, pakai e-verifikasi faktual,
ya, kampanye daring dan sebagainya, itu sebenarnya menghemat biaya. Persoalannya di negara kita ya itu tidak sama coverage teknologi informasinya. Coverage-nya itu menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia itu di tahun 2018 sudah 65% lebih. Tetapi ya yang disayangkan di antara 65% itu 50% itu terkonsentrasi di Jawa. Nah, kita nggak bayangkan bagaimana kalau kampanye daring di daerah-daerah luar Jawa yang masih jaringan internetnya terbatas, ya coverage internetnya terbatas, tentu tidak akan bisa maksimal. Nah, mungkin untuk konsentrasi Jawa mungkin masih bisa. Bung, mohon maaf saya potong. Kira-kira garis besarnya apa, Bung? Biar teman-teman yang lain bisa untuk bertanya juga. Ya, artinya alasan-alasan tadi justru menurut saya memperkuat, mendorong agar pilkada 2021 ini pilkada serentak ini tidak diselenggarakan di Desember. Iya Bung. Ya, itu yang catatan saya. Saya kira gitu Mbak. Oke Bung. Oke, terima kasih Bung. Dan mungkin untuk penanya juga mungkin cukup dulu penanya pertama, dan kita kasih kesempatan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh kawan-kawan. Dan tentu saya juga menyapa di sini ada Ketua KPU Bitung yang bergabung, ada juga alumni Gemini Sulut, ada dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, ada dari Bawaslu Minsel, dan juga ada juga teman-teman DPP yang ikut bergabung di diskusi kita pada saat ini. Ya, mungkin berlanjut kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Silakan. Ya, terima kasih atas responnya yang sangat baik. Jadi pertama ya, memang substansi pembahasan sekarang ini adalah sebetulnya ada dua saya melihat. Bagaimana ada kepastian soal pelaksanaan dari hak pilih ya. Hak pilih itu artinya bahwa pilkada ini berlangsung. Dan yang kedua adalah bagaimana kepastian terhadap atau jaminan terhadap kesehatan dan keselamatan seluruh masyarakat yang terlibat, warga negara yang terlibat, penyelenggara ya, peserta pemilih dan tentu juga aparat terkait. Itulah yang sebetulnya yang kita sedang diskusikan ya, termasuk malam ini. Nah, ada memang dua arus pemikiran. Jadi ada yang berpandangan untuk dilaksanakan saja. Kemudian jika kita sudah punya keputusan soal dilaksanakan Desember gitu misalnya, lalu persoalan-persoalan di sekitar itu yang timbul di lapangan itu dicarikan dalam keluar. Dan ada juga yang mengatakan ya di sisi lain kita cari waktu ya sehingga situasi ini akan membaik. Nah, terhadap hal ini ya dalam hampir setiap kesempatan itu muncul argumentasi seperti itu. Nah, kami KPU ya kalau ditanya bagaimana sikap KPU terhadap situasi ini. Jadi sebentar bertorang diskusi. Tentu ya di tengah-tengah proses ini tentang menapik komisaris. Formalisasi ya terhadap berbagai masukan yang ada dan akan disampaikan pada saat harapan bersama itu. Karena sekali lagi secara hukum tentu mengatur bahwa keputusan untuk ya dilanjutkan ya kapan itu memang dalam keputusan bersama. Opsi pertamanya menurut Perpu memang Desember begitu. Oleh karena itu, jadi ini perlu saya jelaskan kenapa KPU mendesain ya perubahan terhadap PKPU tahapan itu Desember, yaitu adalah untuk melaksanakan amanat Perpu. Kenapa? Karena penyelenggaraan pilkada itu tentu atas dasar perintah ketentuan undang-undang. Tetapi Perpu juga memberikan ruang jika tidak memungkinkan misalnya Desember maka akan diambil opsi lain. Itu ya. Jadi saya kira ini posisi KPU seperti itu. Nah kemudian ini adalah situasi yang luar biasa ya. Memang diperlukan kerja-kerja yang luar biasa juga, diperlukan solidaritas, diperlukan kejernihan berpikir, dan saya berterima kasih ya karena di sini
lengkap ya, ada dari KPU, ada dari Bawaslu, ada dari pemerintah ya, Pak Sekda, terima kasih ya. Mungkin saya juga punya pertanyaan kepada beliau ini nanti, jadi mohon izin, misalnya begini, NPHD sudah ditandatangani ya, sebagian dana tentu sudah direalisasikan sesuai dengan terminnya berdasarkan NPHD itu. Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat ya, bahwa diharapkan pemerintah daerah itu ya tidak menggunakan dana pilkada ini untuk kegiatan yang lain. Pertanyaan saya, apakah ya mungkin Pak Sekda nanti bisa menjelaskan, apakah di tengah-tengah berbagai kebijakan realokasi, rapat-rapat dengan KPK dan lain sebagainya, apakah dana pilkada yang belum dicairkan ke penyelenggara itu masih ada atau tidak? Ini juga bagian penting bagi kami. Dan saya ya mendorong untuk jajaran kami KPU di daerah untuk melakukan setidaknya beberapa hal. Pertama, berkoordinasi dengan segenap stakeholder terkait, karena ini situasi luar biasa yang diperlukan intensitas koordinasi tentu dengan cara-cara yang memperhatikan protokol kesehatan ya, melalui IT dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sudah penting untuk dilakukan perhitungan kembali. Misalnya begini, mungkin sebagai contoh saya sudah menerima informasi dari KPU Bali. Jadi KPU Bali bersama Gubernur Kota sudah menghitung. Jika nanti misalnya pemungutan suara dilakukan pada situasi pandemik masih berjalan, NPHD yang ada itu cukup tidak kira-kira? Jadi apa saja yang perlu ditambahkan di TPS itu? Asumsinya pertama ya, saya baca dalam laporannya, misalkan untuk masker ya, diasumsikan masyarakat sudah punya, karena ada kebijakan yang berjalan bahwa wajib ya masker itu. Nanti di luar itu ditambahkan besok itu misalnya. Nah itu hal-hal semacam itu. Jadi jika ini bisa dijawab, maka kita akan memiliki data bahwa dengan anggaran yang ada ternyata ya ada pergeseran kebutuhan, ada yang tambah, ada yang kurang. Tapi tidak cukup hanya itu, bagaimana dengan akuntabilitasnya, pertanggungjawaban keuangannya nanti. Tapi banyak Apakah sekali. kerangka hukum ya, regulasi keuangan NPHD itu menjamin untuk itu. Nah, nanti jangan sampai dianggap mengadakan barang atau jasa ternyata nomenklaturnya tidak ada, kemudian dianggap temuan di kemudian hari itu. Itulah persoalan. Tapi saya urai ini ya untuk persiapan ya, bukan berarti kita harus pesimis. Saya meyakini Bapak Ibu sekalian ya, kita memiliki pengalaman, memiliki metode untuk itu, dan sepanjang kita berupaya ya tentu akan ada jalan. Itulah beberapa persoalan ya. Maka sekali lagi kami tadi sudah disampaikan juga pada kami sudah bersurat kepada DPR dan juga kepada pemerintah. Kami berharap segera ya bisa melakukan menghimpun ya berbagai masukan itu segera bisa mengambil keputusan, sehingga ada kepastian ya seperti tadi yang disampaikan oleh sejumlah penanya dan juga narasumber bahwa ini jadi penting. Itu ya. Kemudian itu mengenai tadi mengenai daftar pemilih ya, saya kira itu satu masukan ya. Jadi mana yang terbaik, tapi yang jelas apa yang dilakukan sekarang ini ya begitulah regulasinya. Jadi pelaksana baik KPU maupun Bawaslu melaksanakan itu. Bagaimana dengan sekarang, sejauh mana bisa diadopsi metode-metode baru yang bisa lebih efisien, bisa lebih menjamin keamanan dan keselamatan tanpa melanggar aturan yang ada. Jadi di situ nanti itu pendekatan. Kemudian mengenai bansos ya, mengenai bansos ini memang ada perbuatan hukum yang berdampak sekarang dan ada berdampak hukum ketika unsur-unsur sudah terpenuhi di kemudian hari. Saya kira bansos seperti itu. Ya. Mungkin nanti Pak Frud bisa menambahkan. Kalau kami di Bali ya mohon maaf, kami mungkin di semua daerah, di semua agama, kami percaya dengan karma pala misalnya. Ada yang berbuat sekarang susah, dan hasilnya. Mungkin dalam istilah yang lain saya mohon maaf supaya tidak salah. Jadi tindakan pejabat negara atau pejabat tata usaha negara itu ada yang berdampak hukum pada saat perbuatan itu dilakukan, ada yang berdampak hukum pada saatnya nanti. Kenapa? Kalau kita bicara misalnya tentang mutasi adalah diatur ya
manakala ternyata yang bersangkutan akan menjadi petahana, tentu akan dihitung kemudian gitu ya. Nanti silahkan Pak. Tapi saya setuju bahwa di saat situasi seperti sekarang ini tentu kita harus menjaga ya marwah dan kehormatan pejabat ya, harus kita jaga. Apakah itu pemerintah di provinsi, di kabupaten misalnya, dan juga kehormatan masyarakat ya, penerima bansos itu sendiri. Karena ini situasi yang sangat memprihatinkan. Tentu saya setuju ya bahwa kepentingan sosial, tanggung jawab sosial ya, dan keadilan sosial itu harus diberikan. Tapi ada norma-norma yang kiranya kita sama-sama pahami ya, maupun ada juga aturan yang berlaku. Mana yang kira-kira pantas dan tidak pantas. Itu kalau kita bicara norma sosialnya. Tapi kalau bicara norma hukumnya tentu akan ada aturan dan mekanisme penegakan hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang ternyata memenuhi unsur subjeknya, kemudian unsur buatannya seperti itu ya. Kemudian berikutnya mengenai partisipasi ya, partisipasi. Ya, memang kita belum punya penelitian soal ini ya. Jadi apakah betul ya dengan situasi yang demikian, ya, misalnya partisipasi itu akan turun atau malah justru negara ya, akan mutatis ya, akan sama begitu atau mendekati begitu atau persis dengan negara lainnya. Memang Korea tidak sama dengan Indonesia, tapi dalam hal-hal tertentu barangkali kita juga bisa belajar aspek-aspek universal yang relevan, itu bisa kita belajar di situ. Tapi saya meyakini Indonesia jauh lebih kompleks. Kita negara besar Itu loh kita bilang kita semalas cuacanya ya, dan juga dengan hari-hari besar keagamaannya, dan tentu ya ini menjadi catatan ya bagi kita semua. Nah, pada intinya adalah bagaimana kemudian pada akhirnya saya ingin mengatakan pada saatnya nanti saya meyakini ya bahwa negara kami KPU kemudian juga pemerintah dan DPR akan mengambil keputusan soal. Nah, harapan saya setelah melalui proses ya, jadi keputusan pejabat ya atau pelaksana tugas-tugas kenegaraan itu kan pada saatnya harus diambil. Kita memang harus berani. Nah, sepanjang prosesnya sudah berjalan, itu tidak akan bisa ya memenuhi harapan keseluruhan. Tapi jika dia memenuhi harapan sebagian besar orang, diproses dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik, maka ya sebagai negara demokrasi kita wajib mengamankan dan menjaga. Harapan saya ya, doa mudah-mudahan nanti ini akan bisa diambil keputusan terbaik dan bisa dilaksanakan secara efektif. Nah, kalau kita lihat ya, berulang-ulang saya sampaikan, masing-masing dari kita ya, di provinsi, di kabupaten kota maupun secara nasional ini kita kan bangsa Indonesia ini bukan apa ya, sebagai negara mungkin ya, negara Republik Indonesia lahir tahun 1945 ya, kemerdekaan. Tapi sebagai sebuah bangsa kita kan bangsa yang punya sejarah yang panjang gitu. Saya berharap ya Indonesia kita semua bisa baik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kita ke depan. Jangan sampai nanti tidak salah mengambil keputusan orangnya diskusi tentang komisaris. Langkah apa yang orang mau ambil pada dia? Degradasi dan kita lain ya, itu ya dari apa yang sudah alhamdulillah kita lakukan. Demikian ya respon saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaan berikut mungkin akan dijawab oleh Bapak Fritz Siregar. Bung Fritz, silakan. Ya, terima kasih moderator. Kawan-kawan sekalian, kalau tadi saya lihat pertanyaan tadi kan ada yang disampaikan oleh Pak Wisnu dari Kediri. Kira-kira pasal mana yang bisa dikenakan? Pasal 71 ayat 1 atau 71 ayat 3? Saya melihat bahwa keduanya bisa saja dikenakan. Jadi harus bisa melihat bahwa undang-undang pilkada ini kan tidak dikenakan kepada petahana yang akan maju ataupun petahana yang tidak akan maju. Karena bagi petahana yang maju, dia akan memiliki dampak, dia dapat didiskualifikasi.
Jadi bisa saja dia kena diskualifikasi sebagai calon bagi petahana yang maju, atau bagi petahana yang tidak maju, dia terkena unsur pidananya sebagaimana diatur dalam pasal 188 dan 189. Jadi itu bisa dilihat dia punya deliknya. Jadi tergantung situasi dan kapan. Nah, saya untuk menyambung apa yang sudah disambung oleh tadi disampaikan oleh Beli Raka. Ini kan saya melihat banyak penyelenggara pemilu yang hadir, dan saya rasa para penyelenggara pemilu yang hadir ini kita pernah menjadi teradu di DKPP pada saat kita dianggap melakukan pelanggaran etika. Kalau mungkin kawan-kawan bisa ingat, kapanlah terakhir kali kita melakukan tindakan yang dianggap melanggar etika tersebut. Artinya antara kita melakukan ada waktu sampai sehingga terhadap tindakan kita itu sendiri. Dari beberapa anggukan kepala kawan-kawan, sepertinya kawan-kawan pernah kena DKPP juga sama seperti saya. Mantan ketua maksudnya itu adalah bahwa sebuah tindakan tersebut akan dapat dikenakan, akan dapat dimintakan pertanggungjawabannya gitu loh. Mungkin bukan sekarang, tapi tunggu nanti gitu loh. Tapi dia bisa ditarik ke belakang, dan angka 6 bulan itu adalah sebuah perintah daripada undang-undang bahwa dia dapat diminta pertanggungjawabannya 6 bulan sebelum. Jadi kalau kita melihat dia punya cara memandang sebuah pelanggaran pasal 71, ada pidana, ada administrasi, ada tindakan pidana yang dapat dikenakan langsung pada saat dia melakukannya, atau ada dapat tindakan pidana yang akan dikenakan 6 bulan sebelum penetapan calon. Jadi dia dapat ditarik ke belakang. Jadi bukan berarti mengatakan bahwa itu tidak dapat dipidana atau tidak dapat memiliki sanksi. Itu ada sanksinya gitu. Dan saya rasa itu yang juga itu juga kenapa kami selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan diskusi untuk menyampaikan bahwa bukan berarti tindakan pembagian maksud tersebut tidak memiliki dampak terhadap dampak pidana. Terus hal yang kedua adalah disampaikan oleh Bang Martin misalnya. Nah, di mana Bro Martin bertanya bagaimana ini dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu melakukan fungsi pencegahan dengan mengirimkan surat pencegahan. Bawaslu sudah, saya yakin Bawaslu Bitung sudah mengirimkan, saya yakin Bawaslu Provinsi juga sudah mengirimkan, dan juga Bawaslu RRI sudah mengirimkan sebagai surat pencegahan kepada daerah untuk tidak dalam rangka untuk melakukan fungsi pencegahan. Kan Bawaslu kirimkan itu adalah bentuk pencegahan. Dan Bawaslu Bitung dan kami hadir sekarang, dan termasuk ada juga Bawaslu Provinsi Sulawesi pencegahan. Dan saya yakin saat hubungan antara KPU dan Bawaslu-nya bisanya matching untuk saling berdiskusi, saya rasa itu bisa saling menyampaikan di mana saling diskusi soal hal-hal apa yang perlu dilakukan dan hal-hal apa yang masih belum dilakukan. Nah, yang tadi soal ini kita laksanakan atau tidak kita laksanakan pilkada. Nah, saya mengajak kawan-kawan melihat bahwa pilkada ini kan bukan sekedar agendanya KPU Bawaslu. Ini bukan agenda kita saja gitu. Tapi ini adalah sebuah perintah daripada Undang-Undang Dasar. Ini adalah perintah pelaksanaan pemerintahan daerah. Kalau misalnya kita tidak setuju dengan konsekuensi ini, apakah Bapak Ibu setuju kita proses pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD saja? Seperti zaman sebelum adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebelum ada kita punya pilkada langsung misalnya. Ini kan adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan konstitusional yang sudah pernah kita pilih. Dan kita pilih berdasarkan pasal 22 dan kemudian pasal 18, kita terakhirnya memiliki undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Dan undang-undang pemilihan kepala daerah ini yang sekarang sedang kita
hadapin untuk kita laksanakan. Tinggal tergantung gimana caranya agar di dalam menjalankan agenda nasional ini kan agenda nasional dan perintah undang-undang, kembali lagi ini perintah undang-undang gitu. Dan ajas hukum mengatakan bahwa undang-undang itu wajib untuk dilaksanakan betapapun beratnya, dan itu adalah perintah daripada hukum. Tinggal sekarang bagaimana dalam proses untuk menjalankan undang-undang ini kita tetap tidak lupa untuk memperhatikan keselamatan warga negara dan keselamatan penyelenggara, terutama teman-teman di penyelenggara gitu. Itu harus kita perhatikan. Dan saya yakin KPU pasca dari, kalau kita melihat tadi kan KPU sudah membuat 2 draft PKPU, satu draft PKPU tahapan dan 2 adalah draft PKPU untuk menjalankan pilkada dalam keadaan pandemi gitu. Itu kan juga sebuah draft yang sedang dibuat. Itu kan dalam rangka untuk bisa melaksanakan agenda nasional ini dan juga tetap bisa menjaga keselamatan. Sekarang itu PR kita sekarang adalah bagaimana adalah soal menjaga keselamatan ini. Itu yang menjadi PR kita. Apakah lewat protokol 19 atau kita melakukan pemadatan PKPU tahapan. Kalau mengacu kepada PKPU yang tadi diuji publik sama KPU sama KPU tadi siang, yang ada adalah proses penundaan kampanye tetap 71 hari kalau saya tidak salah. Nah, sehingga dan dipindahkan saja gitu, sedang dipindahkan saja gitu, tapi tidak ada pemadatan. Mungkin ada proses pemadatan ataupun tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sigit dari Jogja. Mungkin ada modifikasi yang akan dilakukan. Coklit misalnya akan dilakukan coklit ya tidak harus ketemu langsung misalnya. Atau misalnya sensusnya pakai phone, kan tetap sensus namanya. Kalau misalnya sensusnya untuk verifikasi ada yang satu cara langsung, ini lewat phone misalnya. Atau sensus misalnya dikumpulkan sama dengan dikumpulkan dengan dalam